fansnya Dev, Yuna mau bikinin bekal buat Dev loh. Iya, apaan sih Yuna? Kucil juga mau bikin bekal buat Dev. Emang lu bisa bikin bekal, ha? Ya jelas bisa lah, Kucil mau bikin bekal Cina Moral. Yang dukung Kucil, like. Kalau Yuna mau bikin bekal Hello Kitty, yang dukung Yuna, subscribe. Langsung aja kita buktikan punya siapa yang lebih bagus. Dan jurinya para penonton, bapak-bapak, ibu-ibu semua yang ada di sini. Siapa takut Kucil yang menang? Oke, kita pilih makan siang buat Dev. Ini kita kasih roti aja biar berwarna-warni. Terus kita kasih spaghetti Cina Moral. Biar ada kuenya yang cantik-cantik, kita kasih kue yang ini aja. Karena Dev butuh tenaga, jadi kita kasih nasi. Dan minumannya jelas ice cream Cina Moral. Sekarang gantian bekalnya Yuna. Karena ini untuk bekal siang hari, kita membutuhkan nasi biar Dev makin sehat dan kuat. Karena siang hari juga butuh yang manis-manis, kita kasih cake Hello Kitty. Dan gak lupa kita kasih cookies Hello Kitty juga, biar makin unyu-unyu. Dev kan suka banget sama Cheetos, kita kasih Cheetos. Karena siang hari itu panas banget, jadi kita kasih ice cream strawberry Hello Kitty. Gimana guys, kalian paling suka punyanya Kucil atau punyanya Yuna? Komen. Pilih Sanriomu. Pio, kamu pilih Sanrio apa? Kalau aku pilih Kuromi dong, karakter favorit aku. Guys, kalian suka karakter Sanrio apa? Tuh, Sanrio apa ya? Cepat pilih Kucil, kalau nggak kamu bakalan koit loh. Oke, Kucil pilih Cina Moral teh. Penentu Sanrio sudah memilih dan dia memilih Kuromi. Selamat tinggal, Pestai. Enggak, Pio. Kenapa sih ada game kayak gini? Ih, lucu. Mama, kenapa kamu ketawa-ketawa sendiri? Kamu nggak takut? Hidup itu harus santai. Nih, lihat aku habis bikin stiker aku sendiri, imut dan lucu. Wah, lucu banget. Gimana cara buatnya? Zaman udah makin canggih. Ada cici AI yang bisa bantu kamu ubah foto kamu jadi apa aja. Tinggal kamu masukin fotonya dan tulis aja deskripsinya. Langsung jadi deh stikernya. Wah, kalau kayak gitu aku mau bikin stiker muka aku yang banyak banget. Selain kita bisa jadi stiker, kita bisa ubah baju stikernya kita jadi apapun yang kita mau. Dan itu gratis. Wah, keren banget. Sekarang kamu jadi penentu Sanrio. Momoy, sekarang aku jadi penentu Sanrionya. Kamu tahu kan, aku nggak suka Sanrio apa? Shh, jangan kasih tahu Momoy. Momoy udah tahu, kamu kan nggak suka Sanrio ini. Oke, aku memilih. Penentu Sanrio sudah memilih dan dia memilih My Melody. Momoy, kamu selamat kan? Ya, Momoy harus koit. Selamat tinggal, Pesti. Enggak, Momoy. Selamat, kamu pemenangnya dan mendapatkan 900 triliun. Apa? Kasus kematian di dunia Doraemon. Siapa yang koit pada kasus kali ini? Yang koit pada kasus kali ini Nobita, guys. Siapa dalang dibalik semua ini? Siapa yang pembunuh Nobita? Yang mau tahu, tonton sampai habis. Dan siapakah yang menemukan jasad dari Nobita? Yang menemukannya Suneo, guys. Apa hubungannya Suneo dengan Nobita? Dan siapakah kepala detektif pada kasus perkoitan kali ini? Doraemon, guys. Doraemon pasti bisa menemukan siapa pelakunya. Siapakah yang terakhir terlihat bersama Nobita? Shizuka, guys. Apakah dia tahu sesuatu? Dan siapakah yang ditetapkan menjadi tersangka utama? Doraemon itu sendiri, guys. Kenapa Doraemon menjadi tersangka utama? Padahal kan dia kepala detektif. Kasus semakin melebar dan ditemukan tersangka baru, yaitu Giant, guys. Apakah Giant pembunuh sesungguhnya? Setelah melalui banyak penyelidikan, siapakah yang dipenjara? Giant. Jangan-jangan dia beneran pembunuh Nobita lagi. Dan ini yang kita tunggu-tunggu. Siapakah pembunuh sesungguhnya? Suneo. Orang yang menemukan jasad Nobita memang dajjal. Menurut kalian kenapa Suneo membunuh Nobita? Tulis di komen, guys. Mari kita bahas kasus kematian di dunia Frozen. Siapakah yang akan koit pada kali ini? Oh, Olaf. Siapakah pelaku di balik semua ini? Tonton sampai habis. Dan siapakah yang menemukan jasad Olaf? Olaf itu sendiri, guys. Berarti dia tidak ditemukan siapa-siapa. Menarik. Dan siapakah kepala detektif pada kasus kali ini? Elsa Frozen. Dia keren, pasti bisa menemukan pelakunya. Dan siapakah orang terakhir yang terlihat bersama Olaf? Oh, Elsa Frozen kepala detektif itu, guys. Apakah Elsa Frozen dan Olaf ada hubungannya?
Kita cari tahu nanti. Setelah melalui banyak penyelidikan, siapakah yang akan ditentukan menjadi tersangka utama? Olaf sendiri? Apakah dia koit sendiri? Atau ada yang membun-bun dia? Karena bukti belum cukup kuat, ditemukan saksi kuncinya adalah Olaf sendiri. Gimana cara ngomongnya, kan dia udah koit. Tuh, bingung aku. Setelah melalui proses yang panjang, dan siapakah yang dipenjara? Olaf sudah koit. Setelah melalui proses yang panjang, siapakah yang dipenjara? Olaf lagi? Kenapa sih? Nah, ini yang kita tunggu-tunggu. Siapakah pembun-bun aslinya? Ternyata dia bundir sendiri, guys. Astoge, Olaf. Olaf, pantesan kamu dipenjara 2 kali. Oh, ternyata memang kamu. Kasus kematian di dunia Sanrio, kita lihat siapa yang mati kali ini. Cinnamoroll. Dan siapakah yang menemukan jasad Cinnamoroll? Pocaco. Yang mau tahu siapa dalang di balik semua ini, tonton sampai habis. Siapakah kepala detektif pada kasus kali ini? Pocaco sendiri. Berarti dia yang menemukan jasadnya, dia juga jadi detektif. Siapakah orang terakhir bersama Cinnamoroll? Kuromi. Mungkin Kuromi tahu sesuatu, guys. Dan siapakah yang ditetapkan menjadi tersangka utama? Cinnamoroll itu sendiri. Apa jangan-jangan dia bundir lagi? Kasus makin melebar dan ditemukan tersangka baru, yaitu My Melody. Perasaan My Melody nggak ada hubungannya sama Cinnamoroll. Apa yang terjadi, guys? Setelah melalui banyak penyelidikan, akhirnya yang dipenjara adalah My Melody, guys. Apakah dia dalang di balik semua ini? Dan siapakah pembun-bun Cinnamoroll? Benar-benar My Melody, guys. Ada apa dengan My Melody? Apakah dia iri karena Cinnamoroll berteman dengan Kuromi? Tulis komen kalian ya, guys. Kasus kematian di dunia takjil. Siapakah yang mati pada kasus kali ini? Yang mati pada kasus kali ini, kolak pisang. Siapakah pembun-bun kolak pisang? Yang mau tahu siapa pembunuhnya, tonton sampai habis. Siapakah yang menemukan jasad kolak pisang? Oh, es buah. Dan siapakah kepala detektif pada kasus kematian kali ini? Kurma. Semoga Kurma bisa menemukan dalang di balik semua ini. Siapakah yang terakhir bersama kolak pisang? Kurma. Kepala detektif. Apakah kepala detektif tahu sesuatu? Dan siapakah yang ditetapkan menjadi tersangka utama? Kolak pisang itu sendiri. Ada apa dengan kolak pisang, guys? Kasus mulai melebar dan detektif menemukan tersangka baru, yaitu Kurma. Dia sendiri, guys. Apa hubungannya Kurma dengan kolak pisang, guys? Apakah Kurma pembun-bun kolak pisang atau kolak pisang membun-bun dirinya sendiri? Setelah melalui banyak penyelidikan, siapakah yang akhirnya dipenjara? Es doger. Apa hubungannya es doger dengan kolak pisang? Apakah dia benar-benar pembun-bun kolak pisang? Dan siapakah pembunuh sesungguhnya? Ternyata pembunuh sesungguhnya adalah Kurma, guys. Orang yang terakhir bertemu dengan kolak pisang. Dan dia kepala detektif. Gimana menurut kalian, guys? Komen. Pilih Banana Series atau Butterbeer? Musuh memilih Banana Series. Loh, kok dipilihin musuh? Emang Kucil punya musuh? Ya pasti punya lah. Yang gak suka sama lu kan banyak, kakak tiri. Tapi gak apa-apa, Banana juga lucu. Dapatkan Banana yang serasi. Hah? Maksudnya apa itu serasi-serasi? Total banget sih lu, Kucil. Lu harus dapetin Banana dan sofanya sama, baru disatuin gitu. Terus kalau nggak dapet yang serasi gimana? Ya lu bakalan dikutuk jadi bawang dan dieliminasi deh. Waduh, udah dikutuk jadi bawang terus kok itu. Gimana caranya supaya dapet yang serasi? Lu nggak bakalan bisa dapet yang serasi karena nggak bakalan ada yang bantuin lu like dan subscribe. Guys, bantu like dan subscribe dong supaya Kucil dapet yang serasi dan nggak koit. Hei kakak tiri, cepetan dibuka, jangan diem aja. Kalau nggak Banana lu bakalan meledak. Apa? Iya, Kucil buka. Kucil dapat 1 sofa dan 4 Banana Series. Kita buka Banana yang pertama. Dapat warna apa ya? Dapat warna pink yang ada kuningnya gradasi gitu. Yang kedua, wah, dapat warna putih. Kayak sapi ya. Tuh belakangnya kayak sapi. Banana yang ketiga. Oh my god, lucu banget kayak penguin gitu, tapi dia ungu, cantik banget. Yang keempat, ya ampun, lucunya kayak kapibara gitu. Dia bawa kentang. Dan penentuan kita buka sofanya. Sofanya warna hijau dong. Dari 4 ini nggak ada yang serasi sama sofanya. Akhirnya musuh Yuna jadi bawang dan bakalan koit. Nggak salah Yuna pilih